Cerita romantis dengan petualangan, persahabatan, dan takdir yang mempertemukan dua hati. Sebut saja Raka, seorang fotografer berusia 27 tahun dari Bandung, memutuskan mendaki Gunung Arjuna untuk menghilangkan penat setelah gagal dalam hubungan yang telah dijalaninya selama 5 tahun. Ia berangkat sendirian dengan membawa ransel besar, kamera kesayangannya, dan tekad untuk menikmati alam tanpa memikirkan masa lalu. Di pos registrasi, matanya tertuju pada seorang perempuan yang sedang kesulitan mengikat karier. Namanya Alia. Perempuan itu datang bersama 3 temannya, tetapi mereka berjalan lebih cepat dan meninggalkannya di belakang. Melihat itu, Raka menghampiri. "Perlu bantuan?" Alia tersenyum malu. "Tali ini nyangkut dari tadi." Raka membantu merapikannya. Pertemuan singkat itu hanya berlangsung beberapa menit sebelum mereka melanjutkan perjalanan masing-masing. Namun, takdir ternyata belum selesai mempermainkan mereka. Menjelang sore, langit berubah gelap. Hujan deras turun tanpa aba-aba. Para pendaki berlarian mencari tempat berteduh. Raka menemukan sebuah shelter kecil yang ternyata sudah ditempati Alia. "Masuk saja. Masih muat," ucap Alia. Mereka duduk berdampingan sambil menikmati kopi hangat dari termos. Obrolan ringan berubah menjadi percakapan panjang. Alia bekerja sebagai guru SD dan baru pertama kali mendaki gunung setinggi ini. Sedangkan Raka sudah sering menjelajah berbagai puncak di Indonesia. Tanpa terasa, hujan reda. Sebelum berpisah, Alia berkata, "Semoga nanti ketemu lagi di atas." Raka hanya tersenyum. Esok paginya, jalur semakin menantang. Akar pohon licin dan batu-batu besar membuat langkah terasa berat. Di tanjakan curam, Raka melihat Alia terpeleset. Ia segera meraih tangan perempuan itu sebelum jatuh lebih jauh. "Terima kasih. Kalau nggak ada kamu mungkin aku sudah terguling." Sejak saat itu mereka berjalan bersama. Mereka saling berbagi camilan, air minum, dan cerita hidup. Raka mulai menyadari bahwa tawa Alia mampu membuat lelahnya menghilang. Saat malam tiba, suhu turun drastis. Api unggun dinyalakan. Para pendaki berkumpul sambil berbagi kisah. Seorang pendaki tua berkata, "Konon, gunung selalu mempertemukan orang-orang yang memang ditakdirkan bertemu." Semua tertawa mendengar ucapan itu. Namun entah mengapa, Raka dan Alia saling berpandangan cukup lama. Di langit, ribuan bintang berkilau. Malam terasa begitu damai. Keesokan harinya, kabut turun sangat pekat. Jarak pandang hanya beberapa meter. Di persimpangan jalur, rombongan Alia tanpa sengaja berjalan lebih dulu. Ketika kabut mulai menipis, Alia baru sadar dirinya terpisah. Untung saja Raka berada di dekatnya. Mereka memutuskan menunggu sambil mencari sinyal radio dari pendaki lain. Beberapa jam kemudian, rombongan berhasil ditemukan. Sejak kejadian itu, Alia merasa lebih tenang saat berada di dekat Raka. Pukul 5 pagi mereka berhasil mencapai puncak. Langit perlahan berubah jingga. Awan bergulung di bawah kaki mereka. Raka mengangkat kamera dan memotret Alia yang sedang memandang matahari terbit. Saat melihat hasil fotonya, Alia tersenyum. "Aku belum pernah difoto sebagus ini." Raka menjawab pelan, "Karena yang ada di depanku memang indah." Alia tersipu malu. Perjalanan turun jauh lebih santai. Mereka saling bertukar nomor telepon. Sebelum berpisah di parkiran base camp,
Alia berkata. Kalau nanti ada pendakian lagi, ajak aku ya. Raka mengangguk. Tapi kali ini jangan sampai terpisah. Hari-hari berlalu. Mereka semakin sering bertukar pesan. Kadang membahas gunung, kadang pekerjaan, kadang sekadar mengirim foto langit sore. Sebulan kemudian mereka bertemu di sebuah kafe. Percakapan yang sebelumnya hanya lewat layar kini terasa lebih hangat. Hubungan mereka tumbuh perlahan tanpa dipaksakan. Mereka memutuskan mendaki lagi, kali ini bersama teman-teman. Pendakian terasa berbeda. Bukan hanya karena jalurnya lebih berat, tetapi karena mereka kini saling menjaga. Saat hujan turun, mereka berbagi jas hujan. Saat lelah, mereka saling menyemangati. Teman-teman mulai menggoda bahwa mereka terlihat seperti pasangan. Keduanya hanya tertawa. Di dekat sebuah danau gunung, Raka mengeluarkan foto pertama yang pernah diambilnya tentang Alia saat matahari terbit. Aku menyimpan ini sejak kita bertemu. Alia menatap foto itu lama. Raka menarik napas. Aku datang ke gunung untuk melupakan seseorang. Tapi ternyata di sini aku menemukan alasan baru untuk bahagia. Hening beberapa detik. Lalu Alia menjawab, aku juga merasakan hal yang sama. Mereka resmi menjalin hubungan. Tak semua berjalan mulus. Pekerjaan membuat mereka harus tinggal di kota yang berbeda. Kesibukan dan jarak memicu kesalahpahaman. Beberapa kali mereka hampir menyerah. Namun setiap kali mengingat perjalanan pertama di gunung, mereka memilih berbicara baik-baik daripada saling menyalahkan. 2 tahun kemudian, mereka kembali ke jalur pendakian tempat pertama kali bertemu. Shelter kecil yang dulu menjadi tempat berteduh masih berdiri. Di sana, Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil. Alia, gunung ini mempertemukan kita saat aku kehilangan arah. Sekarang aku ingin melanjutkan perjalanan hidup bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Air mata Alia jatuh. Dengan senyum lebar ia menjawab, aku mau. Beberapa bulan setelah menikah, Raka dan Alia masih sering mendaki. Namun kini tujuan mereka bukan sekadar mencapai puncak. Mereka percaya bahwa setiap langkah di jalur pendakian mengajarkan arti kesabaran, saling menjaga, dan tidak meninggalkan orang yang berjalan bersama. Di salah satu puncak yang mereka kunjungi, Alia berbisik, kalau dulu aku tidak kesulitan mengikat karier, mungkin kita tidak pernah berkenalan. Raka tertawa pelan. Kadang, cinta datang bukan lewat rencana besar, melainkan lewat hal-hal sederhana yang terjadi di waktu dan tempat yang tepat. Mereka pun memandang hamparan awan di bawah kaki, menyadari bahwa perjalanan terindah dalam hidup bukanlah menuju puncak gunung, melainkan perjalanan yang ditempuh bersama orang yang dicintai.